Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafiah, mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, jurusan Tarbiyah semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran yang bertemakan dasar-dasar akhlak Islami. Dan video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen saya, yakni Bapak Irham Iwanamu, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah materi agama Islam di sekolah dan di madrasah. Adapun sub pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada pengertian dari akhlak, yang kedua ada pembagian dan contoh dari akhlak, yang ketiga ada ruang lingkup dari akhlak, yang keempat ada sumber dan dasar dari akhlak, yang kelima ada substansi ajaran akhlak, yang keenam ada faktor-faktor yang dapat membentuk akhlak setiap manusia. Adapun sub pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian dari akhlak. Akhlak secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata huluk yang berarti budi pekerti, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara terminologis, akhlak merupakan tingkah laku diri seseorang yang dapat didorong oleh suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Imam Al-Ghazali berpendapat bahwasannya akhlak merupakan perangai yang melekat pada diri seseorang untuk dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Jadi pada intinya bahwasannya pengertian akhlak ini sikap yang melahirkan perbuatan atau tingkah laku yang ada pada diri kita sendiri dalam melakukan suatu perbuatan, baik atau buruknya, benar atau salahnya. Selanjutnya yaitu ada pembagian dan contoh dari akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akhlak tercela, yang kedua ada akhlak terpuji. Yang pertama yaitu ada akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Apa sih itu akhlak tercela? Yaitu sifat atau perilaku seorang terhadap orang lain yang melanggar hukum norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti marah, mencuri, membohong, iri, dan dengki, dan lainnya. Yang kedua yaitu ada akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Apa sih itu akhlak terpuji? Yaitu sifat atau perilaku seorang terhadap orang lain yang dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti jujur, suka menolong, murah hati, rendah hati, sabar, dan lainnya.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เ
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Selanjutnya yaitu ada sub pembahasan yang ketiga, yaitu ruang lingkup dari akhlak. Ruang lingkup dari akhlak terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada akhlak terhadap Allah atau Sang Pencipta, yang kedua ada akhlak terhadap manusia, yang ketiga ada akhlak terhadap alam semesta. Yang pertama yaitu ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sang Pencipta. Bagaimana sih cara penerapannya? Yaitu dengan kita menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian ketika kita ingin beramal, kita niatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Yang kedua yaitu ada akhlak terhadap manusia. Bagaimana sih cara penerapannya? Sebelumnya bahwa akhlak terhadap manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu ada akhlak terhadap diri kita sendiri dan akhlak terhadap orang lain. Bagaimana sih cara penerapan akhlak terhadap diri kita sendiri? Yaitu dengan kita menjaganya supaya tidak terjerumus kepada suatu hal-hal yang negatif. Yang kedua yaitu cara penerapan akhlak kita terhadap orang lain dengan kita menghormati sesama manusia terhadap yang lebih tua dan menyayangi sesama manusia terhadap yang lebih muda. Kemudian kita tidak perlu menyombongkan sesuatu yang kita punya di dunia ini. Yang ketiga yaitu ada akhlak terhadap alam semesta. Bagaimana sih cara penerapannya? Perlu kita sadari bahwasanya alam semesta ini juga ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu kita harus menjaganya. Jangan seenak-enaknya kita mengambil atau mengeksploitasi yang ada di alam semesta ini. Kemudian ketika ada hutan, kita jangan mengundulinya, tetapi kita harus menjaga dan merawatnya. Mulai dari kita bisa merawat pohon, tidak membuang sembarangan, dan menjaga dari kerusakannya. Sub pembahasan yang keempat yaitu ada sumber dan dasar dari akhlak. Sumber dan dasar dari akhlak terbagi menjadi dua, yaitu ada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, bahwa Al-Quran merupakan sumber utama akhlak. Dan sumber akhlak itu juga merupakan wahyu, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sebagai sumber akhlak, wahyu menjelaskan bagaimana berbuat baik. Al-Quran bukanlah hasil renungan manusia, melainkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pandai dan maha bijaksana. Oleh sebab itu, setiap manusia berkeyakinan bahwa isi Al-Quran tidak bisa dibuat atau ditandingi oleh bikinan manusia. Yang kedua yaitu ada Al-Hadis. Al-Hadis adalah sumber akhlak yang kedua setelah Al-Quran, meliputi ada ketetapan, keyakinan, dan tingkah dari Rasulullah SAW. Pembahasan yang kelima yaitu ada substansi ajaran akhlak. Substansi ajaran akhlak berarti ajaran mengenai tindakan atau sikap seseorang, meliputi diantaranya yaitu ada akhlak tercela dan akhlak terpuji. Karena dalam ajaran agama Islam, sistem nilai tersebut merupakan sumber ijtihad yang menjadi salah satu metode berpikir secara Islami. Selanjutnya sub pembahasan yang terakhir yaitu ada faktor-faktor yang membentuk akhlak setiap manusia, yaitu terbagi menjadi dua, ada faktor pembawaan naluriah dan faktor sifat-sifat keturunan. Yang pertama yaitu ada faktor pembawaan naluriah. Setiap makhluk biologis, faktor bawaan sudah ada sejak lahir untuk menjadi pendorong perbuatan setiap manusia. Dan faktor ini bisa disebut juga dengan naluri atau tabiat. Yang kedua yaitu ada faktor sifat-sifat keturunan atau bisa disebut juga dengan al-warithah, yaitu merupakan sifat yang diwariskan oleh orang tua kepada turunannya, seperti anak dan cucunya. Kesimpulannya bahwa akhlak merupakan sesuatu yang melekat pada jiwa seorang
baik atau buruknya akhlak ditentukan oleh syara, dan apa yang diperintahkan itu hal baik dan apa yang dilarang itu adalah hal buruk. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan saya. Tolong dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.